Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya lah amal saleh menjadi sempurna. Kita bisa melanjutkan kembali kajian kita di pagi hari ini untuk membahas risalah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr Hafizahumullah yang berjudul Mau'izatun Nisa, nasihat bagi para wanita. Dan pada pertemuan sebelumnya kita masuk pada pembahasan ibrah azimah, pelajaran besar dari seorang sahabiyah, seorang sahabat wanita yang mulia, yaitu sahabat Qailah bintu Makhramah At-Tamimiyah, yang mana kisahnya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat ini datang ke kota Madinah, masuk Islam dalam kondisi tidak mengetahui sama sekali bagaimana agama Islam itu. Dan beliau tiba di kota Madinah bertepatan dengan waktu sholat subuh. Dan ketika itu di Masjid Nabawi sedang didirikan sholat subuh berjamaah. Maka wanita ini datang langsung ke barisan shaf para laki-laki dalam kondisi tanpa bersalah. Maka salah seorang jamaah laki-laki pun bertanya kepada dirinya yang ada di sampingnya, apakah engkau laki-laki atau wanita? Jadi ada gelagat yang menunjukkan kalau orang yang di sebelahnya ini kok kayaknya bukan laki-laki. Maka ditanyalah, imra'atun anti am rajul? Kamu ini wanita atau laki-laki? Maka sahabiyah ini Qailah bintu Makhramah mengatakan, aku adalah seorang wanita. Yang singkat cerita, sahabat ini pun mengatakan, kitti antaftinini, hampir saja engkau memfitnahku, hampir saja engkau menjadikan fitnah bagiku. Setelah itu maka ia pun ditegur dan diarahkan untuk menuju shaf para wanita. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdul Razak memberikan kesimpulan bahwasanya di Masjid Nabawi, yang di sana orang-orang sedang menyelenggarakan salat berjamaah, salat subuh, yang bisa kita katakan salat wajib yang paling mulia. Demikian pula di sana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam.
Demikian pula wanita yang masuk ke barisan saf laki-laki tidak ada niatan sedikit pun untuk memperlihatkan auratnya. Tidak ada sedikit pun niat untuk menggoda para laki-laki. Ini saja sudah cukup menjadi fitnah bagi sahabat laki-laki yang berdiri di sampingnya, dengan mengatakan kitti antaftinini, hampir saja engkau menjadi fitnah bagiku. Maka Syekh Abdul Razak menjelaskan, ini kondisi yang sudah bisa dikatakan sangat aman dalam rangka ibadah, dalam rangka atau di tempat yang paling mulia, Masjid Nabawi, dan di situ juga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja wanita bisa menjadi fitnah bagi sahabat yang mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kalau ternyata para wanita yang ada itu menampilkan keindahannya di tempat yang bukan tempat mulia, ya, demikian pula bukan di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu ini bisa lebih menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Nah, kesimpulannya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, wanita itu sudah menjadi fitnah bagi laki-laki semenjak dahulu kala. Maka ini menjadi perhatian bagi kita semua untuk tidak meremehkan fitnah wanita, meskipun di masjid, meskipun dalam rangka ibadah. Karena inilah yang diamalkan oleh para sahabat. Ya, wanita ini akhirnya disuruh untuk pergi ke tempat shaf wanita. Ya, namun karena ketidaktahuannya terhadap tata cara sholat berjamaah, maka dia diberi uzur. Ya, dia diberi uzur. Namun tetap diberi peringatan. Kalau tempatnya wanita itu di belakang, bukan di sini bersama dengan laki-laki. Nah, kemudian setelah itu beliau membawakan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang shaf wanita, bahwasanya sebaik-baik shaf wanita itu yang paling belakang dan seburuk-buruk shaf laki-laki, shaf wanita itu yang paling depan. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Qala al-muallif hafizahullah wa salatuha fi baitiha khairun min salatiha fil masjid. Maka salatnya wanita di rumah itu lebih baik daripada salatnya di masjid. Fa fi hadits Ummi Humaid As-Sa'idiyah radhiyallahu anha, maka dalam hadis Ummu Humaid As-Sa'idiyah radhiyallahu anha, hadis ini sudah sering dibawakan oleh Syekh Abdul Razak di dalam risalah ini. Ya, jadi ini mengulang kembali. Qalat, ia berkata, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qult, dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uhibbu an usalliya ma'aka fi masjidika hadha, sesungguhnya aku ingin untuk salat bersamamu di masjidmu ini, yaitu di Masjid An-Nabawi. Qala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad alimtu annaki tuhibbina as-salata ma'i, sungguh aku tahu bahwasanya engkau ingin untuk salat bersamaku. Wa salatuki fi baitiki khairun laki min salatiki fi hujratiki, namun salatmu di bagian yang paling tersembunyi di rumahmu itu lebih baik daripada salatmu di ruang tengah rumahmu. Wa salatuki fi hujratiki khairun laki khairun min salatiki fi dariki, dan salatmu di bagian rumahmu itu lebih baik daripada salatmu di bagian yaitu luar, ya, semacam mungkin ruang tamu. Wa salatuki fi dariki khairin laki min salatiki fi masjidi qaumik, dan salatmu di ruang rumahmu yang lebih depan seperti ruang tamu begitu ya, itu lebih baik daripada salatmu di masjid kaummu. Di masjid kaum itu kalau
di zaman sekarang ya kurang lebih musola dekat rumah. Wa salatuki fi masjidi qaumik khairun laki min salatiki fi masjidi. Dan salatmu di masjid kaummu, di musola dekat rumahmu, itu lebih baik daripada salatmu di masjidku. Masjid apa? Masjid Nabawi. Nah, kesimpulannya dari hadis ini, semakin wanita itu salat di tempat yang tersembunyi, di kamar, setelah itu di ruang keluarga, setelah itu di ruang tamu, setelah itu di musola dekat rumah, maka itu masih lebih baik daripada sholat di Masjid Nabawi. Ya. Nah, kemudian wajah fi Sahihil Bukhari, telah datang hadis dari Sahih Al Bukhari min hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha. Dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama qama an-nisa'u hina yaqdi taslimahu. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam dari salatnya, jadi setelah Nabi selesai salat dan mengucapkan salam, maka para wanita bergegas untuk bangkit, ya, ketika sudah salam. Wa yamkuthu huwa fi maqamihi yasiran qabla an yaquma. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tetap di tempatnya sebelum beliau bangkit. Ya. Jadi salat berjamaah di Masjid Nabawi saat itu disebutkan oleh para ulama kita, pintu wanita dan laki-laki itu sama, sehingga para wanita setelah salam itu langsung bangkit terlebih dahulu untuk meninggalkan masjid, baru setelah itu para laki-laki. Ya. Nah, qala Az-Zuhri berkata, nara wallahu a'lam, kami memandang wallahu a'lam anna dzalika, hal demikian itu, jadi wanita terlebih dahulu meninggalkan masjid sedangkan laki-laki masih duduk untuk berzikir, kana likai yansarifan nisa'u qabla an yudrikahunna ahadun minar rijal. Ini agar ketika para wanita itu yaitu meninggalkan masjid, maka tidak seorang pun dari laki-laki yang menjumpai mereka. Ya. Seperti yang tadi kita sebutkan, pintu Masjid Nabawi wallahu a'lam bishawab saat itu mungkin tidak dibedakan antara laki-laki dan wanita, atau tidak terlalu banyak pintu yang ada, sehingga kalau wanita dan laki-laki berbarengan meninggalkan masjid maka akan terjadi ikhtilat, bercampur baur, dan ini adalah madarat. Oleh karena itu para wanita meninggalkan masjid terlebih dahulu agar mereka tidak menjumpai seorang pun dari laki-laki. Ya. Wa jaa fi kitabillahi jalla sya'nuh, dan di dalam Al-Qur'an kitabullah ma yadullu ala anna al-bu'da 'anil ikhtilat kana mawjudan fil umamis sabiqah, menunjukkan bahwasanya menjauhi ikhtilat ini sudah ada semenjak umat-umat terdahulu. Qala ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat ke-23. Surat Al-Qasas ayat ke-23. Allah berfirman, walamma warada ma'a madyana waja'alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir fasaqa lahuma.
Ini kisahnya tentang Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi ketika Musa mendapati mata air dari kaum Madian, maka beliau menjumpai sekelompok manusia sedang memberi minum ternak-ternak mereka. Dan beliau juga menjumpai di kejauhan itu ada 2 orang wanita yang menghambat ternaknya. Ya. Jadi Nabi Musa menjumpai mata air yang penuh dengan para laki-laki yang sedang memberi minum ternak-ternaknya. Namun di kejauhan ada 2 orang wanita yang masih menghambat ternaknya. Artinya ternaknya ingin minum tapi ditahan. Maka Nabi Musa berkata, "Qala ma khatbukuma?" Apa tujuan kalian kemari? Atau apa urusan kalian di sini? Qalata, maka mereka berdua mengatakan, "La nasqi hatta yustira ri'a." Kami tidak bisa memberi minum ternak kami hingga para penggembala itu memulangkan ternaknya. Artinya hingga para laki-laki itu menyingkir. Sedangkan ayah kami seorang yang tua renta. Artinya apa? Artinya mereka berdua menggantikan peran ayah mereka. Kalau ayah mereka masih sehat bugar, tentu akan ikut ngantri di mata air tersebut untuk memberi minum ternaknya. Tapi karena ayah sudah tua, maka mereka berdua yang apa? Mengambil minum. Namun karena masih penuh dengan para laki-laki, mereka menjauh. Ya, maka pada akhirnya Nabi Musa pun mengambilkan air untuk mereka berdua. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan para wanita di zaman dahulu, di umat-umat terdahulu itu sudah terbiasa untuk menjauh dari para laki-laki. Ya. Jadi mereka menghindari ikhtilat meskipun mereka itu butuh air. Meskipun mereka butuh air. Jadi kalau seandainya mereka tidak dibantu oleh Nabi Musa diambilkan air, maka tentu mereka akan menunggu lebih lama sampai para laki-laki pergi. Baru mereka bisa mengambil air minum untuk ternak-ternak mereka tanpa ada seorang laki-laki pun di sana. Nah, inilah yang dimaksud oleh Syekh Abdul Razak, bahwasanya umat-umat terdahulu itu sudah terbiasa untuk menjauhi ikhtilat. Namun kita lihat di zaman sekarang, ikhtilat justru adalah hal yang biasa kita jumpai. Bahkan kalau ada orang yang mencoba untuk menghindar dari ikhtilat, maka terlihat aneh. Ya, maka terlihat aneh. Ini menunjukkan bahwasanya di zaman ini jauh lebih buruk daripada zaman-zaman sebelumnya. Nah, kemudian saya mengingatkan, faya ayyatuhal mar'atul muslimah, maka wahai wanita muslimah, ittaqillaha jalla wa ala, bertakwalah kalian kepada Allah jalla wa ala. Innaki sataltaqainahu azza wa jalla, sesungguhnya kalian akan bertemu dengan Allah. Wa mimma tus'alina anhu yaumal qiyamah, dan di antara hal yang kalian akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat, amalaki bihadhihi tawjihat wa hadhihi al-irsyadatil mubarakat fi kitab rabbil bariyat. Itu engkau akan ditanya bagaimana amalanmu terhadap arahan-arahan ini, terhadap petunjuk-petunjuk yang berbarakah ini di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ahaditsir Rasul alaihi salatu wassalam, dan juga dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna fi taqwallahi azza wa jal, maka sesungguhnya dengan bertakwa kepada Allah azza wa jal,
wa luzumi syar'ihi, dan menetapi syariatnya, wa tamassuki bi ahdabid din, dan berpegang teguh dengan ajaran pokok agama, wa adabihi, dan adab-adabnya, izzal muslimi, di situ terdapat yaitu izzah, kemuliaan seorang muslim, wa falahahu wa sa'adatahu fi dunyahu wa ukhrah, dan kebahagiaan dan kemenangan di dunia dan di akhirat. Nah, jadi Syekh Abdul Razak mengingatkan para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para wanita nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sikap mereka terhadap petunjuk-petunjuk Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wanita. Dan sudah kita bacakan beberapa ayat Al-Qur'an, petunjuk-petunjuk Al-Qur'an tentang para wanita, di antaranya menutup aurat, menjaga pandangan, tidak keluar rumah apabila tidak ada keperluan yang penting, ya, dilarang tabarruj. Ini semua adalah petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang nanti para wanita akan ditanya oleh Allah. Ya. Para wanita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana Anda mengamalkan petunjuk Allah di dalam Al-Qur'an? Sejauh mana Anda mengamalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya? Nah, apakah kita sudah siap mempertanggungjawabkan ini semua? Oleh karena itu, sekali lagi penting bagi para wanita secara khusus, karena di sini memang pembahasan kita adalah mau nasihat bagi para wanita. Ya. Jadi sejauh mana para wanita mengindahkan yaitu petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Qur'an terhadap mereka. Apakah sudah maksimal kita menjalankan petunjuk-petunjuk Allah tersebut? Apakah sudah maksimal kita menjalankan petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut? Jika sudah, insyaallah kita siap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun jika belum, maka hendaknya kita memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri kita. Nah, kemudian beliau menutup pembahasan ini dengan wa minad da'awatil 'azimah, dan di antara doa yang agung fi hadzal bab, di dalam bab ini, ma rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan selainnya, min hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u haula'id da'awat fi kulli yaumin idza asbaha wa amsa. Kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini di setiap harinya pada pagi dan petang. Berarti ini di antara doa yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari di pagi dan petangnya. Apa doa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan berdoa, Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-afiyah, keselamatan di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan pada agamaku, pada duniaku, pada keluargaku dan pada hartaku.
Allahumma astur aurati, ya Allah tutupilah auratku, wa amin rawati, dan berilah keamanan dari rasa takutku. Allahumma hfazni min baini yadayya, ya Allah jagalah aku dari arah depanku, wa min khalfi, dan dari arah belakangku, wa an yamini wa an shimali, dari kanan dan kiriku, wa min fauqi, dan dari arah atasku, wa a'udzu bi'azamatik an ughtala min tahti, dan aku berlindung dengan keagunganmu untuk mendapatkan bahaya dari arah bawahku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doa ini kalau kita perhatikan, doa intinya memohon keselamatan di dunia dan di akhirat. Memohon keselamatan bagi dunia, agama, harta, dan keluarga. Ya. Jadi memohon keselamatan kepada Allah pada agama kita. Artinya jangan sampai agama kita goyah. Jangan sampai agama kita menyimpang. Maka di antara doanya ini. Ya. Inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini. Ya Allah, aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan pada agamaku. Demikian pula keselamatan pada dunia, yaitu berdoa kepada Allah agar tidak menjadi orang yang sengsara hidupnya di dunia. Demikian pula keselamatan bagi keluarga. Semoga diberi keluarga yang baik, keluarga sakinah, dan juga keselamatan pada harta. Semoga mendapatkan harta yang barokah, harta yang bisa memberikan manfaat dunia dan akhirat, bukan harta yang bisa mencelakakan kita di dunia dan di akhirat. Nah, ini adalah doa yang mencakup ini semua. Nah, setelah itu memohon kepada Allah agar ditutupi aurat kita. Apa itu? Aib-aib kita. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak punya apa? Aib. Kita semua punya aib. Hanya saja ada di antara kita yang aibnya ditutupi oleh Allah, ada yang dibongkar oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah di hadapan manusia. Wal iyadu billah. Kita-kita yang terlihat baik di hadapan manusia, pada hakikatnya aib kita itu sedang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak tahu keburukan kita. Afwan, manusia tidak tahu keburukan kita karena ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara para salaf itu ada yang mengatakan, kalau saja maksiat itu memiliki bau, memiliki aroma, maka tidak ada seorang pun yang betah berdampingan dengan kita, karena saking banyaknya dosa kita. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikan maksiat itu tidak tercium, dan Allah menutupi dosa-dosa kita, menutupi aib-aib kita, sehingga orang tidak tahu kejahatan dan keburukan kita. Nah, kita berdoa kepada Allah jangan sampai aib kita itu dibongkar, jangan sampai aib kita itu diperlihatkan. Bukan berarti kita ini ingin menutupi kesalahan, tidak. Tapi karena kita memang punya rasa malu. Ya. Karena kita punya rasa malu, maka kita malu ketika aib kita diperlihatkan. Maka dari itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah dengan doa ini. Allahumma astur aurati.
Ya Allah, tutuplah aib-aibku. Nah, kemudian meminta keamanan dari rasa takut. Wa amin rawati. Ya Allah, berilah yaitu rasa aman dari keamanan dari rasa takutku. Nah, setelah itu baru meminta penjagaan dari Allah dari segala penjuru. Dari belakang, dari depan, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Meminta kepada Allah perlindungan dari segala arah. Nah, selanjutnya Syekh Abdul Razak mengatakan wa du'a bi amnir rawat, dan berdoa mengharapkan keamanan dari rasa takut, wasatril aurat, dan ditutupi aurat-aurat kita, kama annahu jaa wadhifatan min jumlati azkaris sabahi wal masa, sebagaimana ini juga datang di dalam sejumlah zikir-zikir pagi dan petang. Fa innahu thabata bihil haditsu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, karena telah tetap hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, du'aan mutlaqan, doa secara mutlak, yad'u bihil muslimu kulla waqtin wa hinin, itu seorang muslim berdoa di setiap waktunya. Kalau tadi doa di waktu pagi dan petang, ini ada lagi doa meminta untuk ditutupi aurat yang bisa dibaca sewaktu-waktu. Fafil Mu'jamil Kabir lit-Tabarani, dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabarani, an Khubbab atau an Khabbab bin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Khabbab radhiyallahu anhu, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma astur aurati wa amin rawati waqdi anni daini. Ya Allah, tutupilah auratku dan berilah keamanan dari rasa takutku, dan tunaikanlah hutangku. Ya, jadi 3 permintaan di dalam hadis ini disebutkan secara mutlak. Beda dengan hadis sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya itu panjang dan dibaca pada pagi dan petang. Sedangkan hadis ini pendek dan bisa dibaca kapanpun, sewaktu-waktu, yaitu meminta kepada Allah agar ditutupi auratnya, ditutupi aibnya, dan diberi rasa aman dari ketakutan-ketakutan kita, dan ditunaikan hutang-hutang kita. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini juga bisa menjadi hal yang bisa diupayakan bagi seorang yang sedang memiliki hutang. Minta kepada Allah agar hutangnya itu ditunaikan. Ya, maknanya agar Allah memberi kemampuan kita untuk membayar hutang. Jangan salah ya, doa ini jangan difahami supaya orang yang berhutang mengikhlaskan hutangnya. Ya, doa ini bukan berarti kita mengharap orang lain itu mau menghapus hutangnya. Doa ini adalah agar Allah memberi kemampuan kita membayar hutang. Tidak boleh kita mengharap belas kasih manusia, mengandalkan yaitu belas kasih mereka. Naam, fajadirun bil muslim, maka sudah patut bagi seorang muslim an ya'taniya bihadad du'a, untuk memperhatikan doa ini, wa an yusiya abna'ahu wa banatihi, dan mewasiatkan kepada anak-anak mereka dan putri-putri mereka bil muhafadzati alaih, untuk senantiasa menjaganya,
Wat taufiqu biyadillahi wahdah la syarikalah, dan taufik ada di tangan Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, Syekh Abdul Razak mewasiatkan kepada kita untuk membaca doa ini, baik doa pagi dan petang yang tadi cukup panjang maupun doa yang pendek tadi. Ya. Kenapa? Karena kita berada di zaman yang luar biasa. Keselamatan pada dunia, agama, harta, keluarga, dan tersingkapnya aib-aib itu sangat nyata di dunia ini. Ya, ditambah lagi rasa malu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Masalah aib sungguh luar biasa, apalagi jadi orang terkenal, apalagi jadi orang yang menjadi sorotan publik. Rasanya sudah tidak ada lagi privasi. Ya, begitu cepat aib-aib mereka ditampakkan kepada masyarakat. Wal iyadzubillah. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditutupi aib-aib kita. Cukup Allah yang tahu dan diri kita. Dan dengan demikian kita bisa introspeksi. Ya, kita bisa menjaga diri. Dan kalau sampai aib kita terbongkar, tentu ini akan menjadi rasa malu yang luar biasa. Bahkan bisa menjadi sebab kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlanjur rusak, sudah terlanjur orang-orang tahu kita ini jahat, sekalian saja. Tapi kalau kita masih dijaga aibnya, mudah-mudahan ini jalan menuju taubat. Kita sadar selama ini Allah telah menutupi aib kita, maka semoga kita bisa kembali ke jalan yang benar. Kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga aib kita benar-benar ditutup rapat oleh Allah. Wallahu taala alam bisawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan qissatu mura'atin min ahlil jannah. Ya, kisah wanita penghuni surga. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan sebelumnya kisah seorang sahabat wanita yang tadi sudah kita sebutkan. Pelajaran pentingnya apa? Seorang wanita meskipun berada di tempat ibadah, meskipun berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetaplah ia bisa menjadi apa? Fitnah bagi laki-laki. Maka jangan sampai kita mengabaikan hal ini. Adapun pembahasan kita kali ini tentang seorang wanita penghuni surga. Bagaimana kisahnya? Kita bacakan. Wa hadhihi qissatun ajibatun azimatun fiha ibratun wa idhatun. Dan ini adalah kisah yang menakjubkan, kisah yang agung. Di dalamnya ada pelajaran dan nasihat berharga. Innaha qissatu imra'atin min ahlil jannah. Ini adalah kisah seorang wanita penghuni surga. Rawahul Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih keduanya. An Atha ibni Abi Rabahin qala. Dari Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in, muridnya Ibnu Abbas. Ia berkata, qala li Ibnu Abbasin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepadaku, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita penghuni surga? Qultu bala. Aku, yaitu Atha bin Abi Rabah, berkata, mau. Qala, maka Ibnu Abbas berkata, hadhil mar'atus sauda. Ini
wanita yang berkulit hitam ini atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat, lalu berkata, inni usra'u wa inni atakasyafu. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki penyakit, apa itu? Epilepsi, penyakit ayan. Jadi terkadang kejang-kejang tanpa sadar. Tahu ya penyakit ini ya? Nah, ketika aku sedang kumat, atakasyafu, maka auratku terbuka. Kok tahu? Setelah sadar dia lihat ternyata auratnya terbuka. Fad'ullaha li, maka berdoalah kesembuhan bagiku. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaka. Jika engkau mau, engkau bersabarlah dan bagimu surga. Dan jika engkau mau, aku akan berdoa kepada Allah untuk menyembuhkanmu. Jadi Rasulullah SAW memberikan dua pilihan: bersabar terhadap penyakitmu, dan itu akan menjadi sebab masuk surga. Sabar terhadap penyakit, jaminan surga. Atau memang benar-benar ingin sembuh, aku akan berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Pilih mana? Pilih sabar dengan penyakit tapi jaminannya surga, atau sembuh dari penyakit namun belum dijamin surga. Ya, perhatikan ya, pilihannya bukan sembuh tapi masuk neraka, tidak. Sembuh tetapi belum dijamin surga. Kalau sabar terhadap penyakit dijamin surga. Maka wanita ini berkata, asbiru, aku pilih bersabar ya Rasulullah. Faqalat, namun masih ada hal yang mengganjal, inni atakasyafu, namun ketika aku kumat, kejang-kejang, auratku tersingkap, fad'ullaha li an la atakasyaf, maka berdoalah untukku ya Rasulullah agar auratku tidak tersingkap. Maksudnya saat apa? Saat kumat. Fada'alaha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendoakannya. Mendoakan untuk apa? Untuk jangan sampai ketika kumat auratnya tersingkap. Bukan mendoakan kesembuhan. Karena wanita ini lebih memilih tetap sakit dan bersabar karena jaminannya surga. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini memberikan pelajaran yang besar. Sebelum kita masuk pada penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, maka perhatikan. Di dalam hadis ini tidak disebutkan siapa nama wanita tersebut. Bahkan cenderung dikesankan wanita ini bukan wanita yang dikenal, bukan wanita yang menonjol di kalangan umat Islam. Karena Ibnu Atus Sauda, wanita yang berkulit hitam ini, perhatikan ya, ini bukan sara, ini hanya menjelaskan wanita ini fisiknya berkulit hitam. Ya, jadi wanita ini bukan wanita yang dikenal pada umumnya, dan juga tidak disebutkan namanya. Tidak seperti Aisyah, Khadijah, ya, Fatimah, yang mereka adalah tokoh-tokoh wanita mulia ahli surga. Namun tidak dikenalnya wanita ini ternyata tidak menjadi masalah bagi dirinya, karena dia sudah dijamin masuk surga.
Ini memberi pelajaran kepada kita apa artinya kita dikenal orang, tapi kalau ternyata diri kita sendiri tidak dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita ini tidak dikenal banyak orang, tapi Allah mengenalnya. Allah menjamin surga bagi dirinya. Lalu mari kita lihat diri kita. Apakah kita dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita lebih dikenal oleh manusia daripada dikenal Allah Subhanahu wa taala? Menunjukkan kepada kita tidak dikenal orang tidak masalah, asalkan kita dikenal Allah Subhanahu wa taala. Dan wanita ini lebih memilih dikenal Allah dengan apa? Dengan bersabar atas sakit yang menimpanya. Dengan bersabar atas sakit yang menimpanya. Maka hendaknya ini menjadi motivasi kita. Kalau kita beramal, kalau kita berbuat baik, ternyata tidak ada orang yang mengenali kita, nggak ada masalah. Ternyata banyak orang yang tidak tahu, tidak ada masalah. Bukankah di antara salah satu golongan yang mendapat naungan Allah di hari kiamat seorang yang bersedekah? Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang yang bersedekah sembunyi-sembunyi hingga tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Orang tidak tahu kalau dia tahu. Demikian pula di antara golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Seseorang yang mengingat Allah di kesunyian, bukan saat rame-rame, bukan saat bareng-bareng nangis, tapi di kesunyian. Gak ada orang yang tahu kalau dia sedang nangis, mengingat Allah. Nah, ini menunjukkan apa? Semakin kita tidak diketahui oleh manusia amal-amal kita, maka semakin itu bermanfaat bagi kita. Karena apa? Karena kalau orang sudah tahu amalan kita, ini bisa menimbulkan riya, bisa menimbulkan ujub, bisa menimbulkan niat-niat yang tidak baik. Maka betapa beruntungnya wanita ini, tidak banyak dikenal oleh manusia, namun ternyata dijamin masuk surga. Nah, kemudian mari kita lanjutkan. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, linata'ammal fi qissati hadhil mar'atil 'azimah. Mari kita cermati kisah wanita yang mulia ini. Fa hadhil mar'atu ma'aha imanun wa sidqun. Wanita ini memiliki keimanan dan kejujuran. Wa naqa'un wa safaun, memiliki kesucian hati dan kejernihan jiwa. Wa dinun wa hayaun, memiliki agama dan rasa malu. Wa biha hadhihi syiddat wal bala. Bersamaan dengan itu wanita ini sedang mendapatkan ujian. Ala wa huwa ma asabaha min sar'in, yaitu apa yang menimpanya berupa penyakit ayan atau epilepsi. Ya, seperti orang kesurupan itu loh. Ya, ini adalah penyakit yang menimpanya. Fakana yu'arriquha wa yuqli'uha, dan penyakit ini membuatnya gundah dan resah. Wa yu'ziha wa yajruha, membuatnya sakit dan membuatnya letih, mengganggu. Siapa yang suka kena penyakit ini? Tidak ada. Ini sangat mengganggu. Faja'at talibatan minan nabi alaihi salatu wassalam. Maka wanita ini pun datang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yad'u wallaha laha, agar berdoa kepada Allah untuknya, an yakshifa ma biha min durrin, agar Allah
mengangkat madaratnya. Wa an yarfa'anha ma asabaha min bala', dan agar Allah mengangkat yaitu musibah yang menimpanya, yaitu agar Allah menyembuhkan penyakitnya. Ya, fa arsyadaha alaihi salatu wassalam ila ma huwa a'dhamu laha min dzalik. Namun justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan apa yang lebih baik bagi wanita tersebut daripada sembuh dari penyakitnya. Ala wa huwa an tasbira ala syiddati wal bala'i wal la'wa, yaitu bersabar atas ujian dan penyakit yang menimpanya. Wa takunu al aqibatul jannah, dan balasannya surga. Ya, fakhtarat husnal aqibah wa jamilal ma'al, maka wanita ini pun lebih memilih balasan yang terbaik dan akhir yang indah. Wa an takuna min ahlil jannah, yaitu dia menjadi ahli surga, bidomanati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in sabarat, dengan jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia bersabar. Nah, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira kalau kita yang diberi pilihan itu kita milih mana? Pilih masuk surga tapi tetap sakit dan bersabar, atau pilih sembuh? Nah, mungkin kalau kita sembuhkan belum tentu kita masuk neraka, ya kan gitu ya. Kalau kita sembuh kemudian kita tetap berusaha beramal soleh, kan tetap bisa masuk surga, sahih, bisa. Jadi pilihannya bukan bersabar masuk surga, sembuh masuk neraka, tidak ada. Pilihannya bersabar jaminannya surga, sembuh belum dijamin. Artinya belum dijamin itu apa? Tetap bisa masuk surga enggak? Bisa, tapi belum jaminan. Nah, kita lebih memilih ambil resiko atau main aman. Biasanya kita lebih milih ambil resiko. Enggak apa-apa lah, kan masih bisa masuk surga, yang penting kita sembuh dulu lah. Setelah sembuh kita nanti rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah, kan bisa masuk surga? Bisa, tapi kan nggak dijamin. Nah, wanita ini lebih milih main aman. Apa? Dijamin surga, wis nggak pakai istilahnya macem-macem lah. Yang penting jamin masuk surga, nggak apa-apa wis, meskipun harus bersabar atas penyakit. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, manusia yang langka. Kebanyakan manusia itu lebih memilih ambil resiko, tidak main aman. Betapa banyak kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Enggak apa-apalah, ini kan masih bisa begini. Menggampangkan sesuatu, ya, daripada main aman. Pokoknya seperti ini, jaminannya ini. Kok kayaknya kurang menantang? Atau karena memang kita nggak ingin sakit, lebih memilih sembuh, toh nanti tetap bisa masuk surga. Maka inilah keagungan wanita yang mulia ini, ya. Jadi dia lebih memilih jaminan surga daripada sembuh namun belum dijamin surga. Fakhtarat radhiyallahu anha as-sabra, maka wanita ini lebih memilih bersabar. Ila annahu baqiya yu'arriquha ma kana yusibuha, namun masih ada hal tersisa yang membuatnya resah dari apa yang menimpa dirinya, min takassyufi ba'di auratiha, yaitu berupa tersingkap sebagian auratnya,
wa zuhuri ba'di a'dha'i jismiha hala sar'iha. Itu nampak sebagian anggota tubuhnya ketika dia sedang kumat. Ketika dia sedang kumat. Ma'annaha ma'dzuratun fi hadhil hal. Padahal sebenarnya wanita ini mendapatkan uzur dalam kondisi semacam ini. Lima radiha, karena apa? Sakit. Falaisat mukhtaratan lidzalik wala qabilatan lah wala radiyatan bih. Wanita ini tidak memilih jalan ini. Artinya wanita ini bukan dengan sukarela memperlihatkan auratnya. Bahkan wanita ini tidak ridha sebenarnya. Ya. Padahal wanita ini ketika tersingkap auratnya saat kumat, apakah berdosa? Tidak. Wong itu bukan karena usahanya, bukan karena keinginannya. Ya, tapi karena memang tidak sadar. Yang namanya orang kejang-kejang tidak sadar tersingkap auratnya, maka tidak dosa. Ya. Wa ma'adzalika syiddatu haya'uha wa quwwatu imaniha wa naqa'u qalbiha. Dan bersama dengan itu karena rasa malu yang besar dan kekuatan iman yang ada dan kejernihan hati yang dimiliki, ja'alaha taqlaqu asyaddal qalaq, maka menjadikan dia resah dengan keresahan yang besar min hadzal inkisyaf, dari tersingkap auratnya tersebut. Fakhtarat radhiyallahu anha as-sabra wa lahal jannah, maka sekali lagi wanita ini tetap memilih bersabar dan jaminan surga. Illa annaha qalat, hanya saja masih ada yang mengganjal di dalam dirinya sehingga ia pun berkata, inni atakasyafu, namun aku masih merasa sesuatu yang mengganggu dengan tersingkapnya auratku. Ay anna hadha amrun la atamakkanu minas sabri alaihi. Seakan-akan wanita ini mengatakan, perkara ini tidak mungkin aku bisa bersabar ya Rasulullah. Untuk rasa sakit aku bisa bersabar, tapi tersingkapnya aurat aku tidak bisa sabar ya Rasulullah. Wa in kana waqi'an min ghairi ikhtiyarin minni, meskipun ini terjadi bukan karena keinginanku. Fada'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa untuknya. Fakanat ba'da dzalik tusra wa la tatakasyafu bi da'watin nabi alaihi salatu wassalam. Maka pada akhirnya setelah itu, tatkala ia pingsan, tatkala ia kumat, maka auratnya tidak tersingkap lagi dengan sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wanita ini pun menjadi tenang. Jadi setiap dia kumat, ya, auratnya tidak tersingkap lagi. Sebelumnya ini yang menjadikan dia apa? Resah. Ya, ini yang menjadikan dia resah. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inna qissata hadhil mar'ata atau hadhil mar'ati qissatun azimatun. Kisah wanita ini sungguh adalah kisah yang agung. Turwa fi makarimil akhlaq, yang diriwayatkan di dalam bab akhlak mulia. Wa jamilis sifat, sifat yang indah. Wa mahasinil qiyami wa jamalil haya'i wa naqa'il qalbi wa safaihi, yang menunjukkan kebaikan perangai, rasa malu dan kejernihan hati. Naam, betul. Qalat, wanita ini berkata, inni atakasyafu fad'ullaha li an la atakasyafa.
sesungguhnya auratku tersingkap, maka berdoalah kepada Allah untukku agar auratku tidak tersingkap. Fakana hadha takashshufu alladhi yaqa'u an ghairi taw'in wa ikhtiyar. Padahal tersingkapnya auratnya wanita itu terjadi bukan karena kemauan sendiri, bukan karena keinginannya. Wa ala wad'in la malamata 'alaiha fih, karena dia berada pada situasi yang dia tidak boleh dicela dalam hal ini. Takashufan yu'arriquha wa yaqla'uha. Ya. Orang yang sedang mendapatkan ujian, pingsan, terkena penyakit epilepsi dan kumat, maka ketika auratnya tersingkap dia tidak berdosa. Tadi saya mengatakan dia mendapatkan uzur, namun ini tetap mengganggu dirinya. Ini yang menunjukkan keimanan. Ini yang menunjukkan rasa malu. Ya. Fa idza kanat hadhihi haluha, maka ketika kondisi wanita ini seperti yang kita lihat, wa ma akramaha min halin, dan betapa mulianya keadaan wanita ini, wa ma a'dhamahu min wasfin, ya, dan betapa agungnya sifat ini. Fa kaifal halu bimra'atin, lalu bagaimana? Coba kita bandingkan dengan wanita tatakasyafu mubdiyatan mahasinaha, yang sengaja memperlihatkan keindahannya, mudhhiratan mafatinaha, sengaja menampakkan fitnahnya, mubrizatan jamalaha, memperlihatkan kecantikannya, bitau'iha wa ikhtiyariha, dengan kemauan dan keinginannya sendiri, ghaira mubaliyatin wala muqtarisatin, la bihayain wala imanin. Ya, tidak peduli dan tidak perhatian sama sekali dengan rasa malu maupun keimanannya. Dan ini yang kita saksikan, dengan sukarela wanita-wanita di zaman sekarang mengumbar auratnya atas keinginannya, bukan karena tidak sengaja, bukan karena terkena penyakit. Bandingkan betapa jauhnya wanita di zaman ini dengan wanita penghuni surga tersebut. Padahal dia mendapatkan uzur, tapi dia tetap berat dan merasa resah kalau sampai auratnya tersingkap. Sedangkan wanita di zaman ini dengan sukarela, dengan senang hati justru memperlihatkan auratnya. Tidak peduli dengan rasa malu, tidak peduli dengan keimanan. Tasma ayatillah, padahal dia mendengar ayat-ayat Allah. Ini berbicara wanita muslimah. Ya, kita tidak membicarakan orang-orang kafir. Wanita muslimah yang mereka mendengarkan ayat Allah. Ya, wa tasma'u ahaditsa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimalnya saat sholat hari raya mereka dengar khutbah. Ya, kalaupun mereka tidak mendengar ceramah agama, tidak pernah mendengar majelis ta'lim, minimalnya mereka di hari raya mendengarkan khutbah. Dan insya Allah khutbah-khutbah yang ada setidaknya pernahlah menyebutkan tentang apa? Nasihat bagi wanita untuk berhijab, nasihat bagi wanita untuk menutup aurat, dengan membawakan apa? Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW. Kesimpulannya, wanita-wanita muslimah setidaknya telah sampai kepada mereka peringatan. Namun mereka apa? Tidak peduli. Wa tasma'u ma fi at-tabarruji was-sufur. Dan bisa jadi mereka juga sudah mendengar apa yang didapatkan bagi orang yang bertabarruj, berdandan, berhias, ya, ala jahiliyah, min wa'idin wa tahdidin,
berupa ancaman dan peringatan, fala tubali bi syai'in min dzalika wala taktarithu, tapi tetap tidak peduli dan tidak perhatian. Ya. Nah, jadi begitu jauh perbedaan antara wanita di zaman sekarang dengan wanita ahli surga yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas tadi. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, inna hadhil mar'ata allati hiya min ahlil jannah. Sesungguhnya wanita ini yang termasuk penghuni surga, kana takashufuha bisababi sar'in ma'dzuratin. Diulang lagi oleh Syekh Abdul Razak. Tersingkapnya auratnya itu karena penyakit yang dia mendapatkan uzur. Wa kanat takrahu dzalika takashufa asyaddal qarah. Namun dia tetap membenci, tidak suka dengan keadaan ini dengan sebenar-benarnya. Perhatikan ya, bukan benci sakitnya, bukan merasa resah karena sakitnya, karena tadi dia sudah memilih sabar, tapi dia resah karena tersingkapnya auratnya. Lakin ma yaqa'u fi adadin minan nisa, tetapi yang kita jumpai pada sejumlah wanita sekarang ya, min takasyufin wa tabarrujin wa sufurin, berupa menyingkap aurat, berhias dan berdandan, sababu sor'un min nau'in akhar, sebabnya adalah penyakit jenis lain. Usibna bihi wala yu'dzarna fi, yang menimpa mereka dan mereka tidak mendapatkan uzur. Perhatian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita perhatikan, wanita ahli surga tersingkap auratnya karena penyakit yang dia mendapatkan uzur. Sedangkan wanita di zaman sekarang tersingkapnya aurat mereka karena penyakit yang mereka tidak mendapatkan uzur. Apa itu? Innahu sar'us syahwat, yaitu penyakit syahwat. Sama-sama terkena penyakit tapi berbeda hasilnya, berbeda kondisinya. Wanita tadi terkena penyakit ayan, epilepsi, dan mendapatkan uzur. Meskipun demikian dia tetap resah kalau sampai tersingkap auratnya. Sedangkan wanita di zaman sekarang, mereka memperlihatkan auratnya dengan sukarela karena penyakit syahwat. Ya, bisa babi dha'fil iman, dan ini disebabkan lemahnya iman, wa qillatid din, dan minimnya agama, wa zihabil haya, dan hilangnya rasa malu, bi an yakunal insanu sari'a syahawatihi, yaitu manusia di zaman sekarang mereka terkena penyakit syahwatnya, wa sari'a tatabbu'i maladzatihi, terkena penyakit mengikuti kenikmatan-kenikmatan, berbagai macam hiburan-hiburan. Fayakunu bihadza sar'i laisa mubaliyan wala muqtarisan bima yaf'aluhu ahwa min ridallah aw min sakhatih. Maka penyakit semacam ini yang menjadikan mereka tidak peduli dan tidak perhatian atas apa yang diperbuatnya, apakah ini mendatangkan ridha Allah atau mendatangkan murkanya. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan inilah penyakit yang berat, lebih berat daripada penyakit ayan dan epilepsi tadi. Ya, penyakit ayan dan epilepsi itu menyerang fisik. Menyerang apa? Fisik. Dan tatkala penyakit ini kambuh, mengakibatkan aurat tersingkap,
maka mendapatkan uzur, tidak berdosa. Meskipun demikian, wanita ahli surga tadi tetap merasa berat dan resah. Makanya minta kepada Rasulullah untuk berdoa agar tidak tersingkap auratnya ketika dia kambuh. Nah, itu penyakit apa? Fisik. Adapun wanita di zaman sekarang, mereka terkena penyakit yang lebih parah, yaitu penyakit hati, penyakit syahwat. Ya, yang dengan sukarela mereka menampakkan auratnya. Dengan senang hati mereka berbagi keindahan tubuhnya, wal iyadzubillah. Dan ini yang menjadi sebab mereka tidak peduli dengan perbuatan mereka, apakah mereka akan mendapatkan ridha Allah atau murka Allah. Waqad azuma hadan nau'u minas sar'i fi hadzal zaman. Dan ditambah lagi, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, semakin besarnya penyakit jenis ini di zaman kita bisababi kasratil fitani, dengan sebab banyaknya fitnah-fitnah, wa tanawwu'i da'awi syahawat, dan bermacam-macamnya hal-hal yang mendorong syahwat, wa buruzi asnafil mughriyat, dan berbagai macam hal-hal yang menampakkan jenis-jenis godaan fi hayatin nas, di kehidupan manusia. Wa mastajadda fihi min wasaila hadisatin, ditambah lagi sekarang kita berada di zaman semakin banyaknya sarana-sarana modern, katsirun minha tuajjijul fitan, yang kebanyakannya menimbulkan fitnah, wa tuthiru fin nufus asyahawat, dan memicu di dalam jiwa syahwat-syahwat, min khilali qanawatin asimah, yang ada di saluran-saluran media-media yang ada. Ya, wa mawaqi'a maubu'ah la hadafalaha, dan betapa banyak situs-situs yang seakan-akan menjadi wabah yang tidak ada tujuannya sama sekali. Wala ghayata, dan tidak memiliki misi, illa iqa'an nasi fi sar'i syahwat, melainkan menjerumuskan manusia di dalam penyakit syahwat. Wa an yakunu tarihil maladzat, sehingga mereka menjadikan manusia dipenuhi dengan berbagai macam kesenangan-kesenangan. Fa'azumal bala washtaddal khatbu, maka musibah semakin besar dan keadaan semakin parah. Tayyib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan di sini ya. Yang berbicara di sini adalah sekelas Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, yang beliau tinggal di negeri tauhid, yang beliau tinggal di negeri yang terjaga dari berbagai macam fitnah wanita. Beliau tinggal di kota Madinah, yang adab-adab wanita di sana masih terjaga. Namun beliau sudah merasakan dengan adanya teknologi modern semacam ini, semakin parah menjadikan fitnah wanita itu semakin besar. Ya. Dan beliau menyinggung apa di sini? Berbagai macam hiburan, berbagai macam saluran media, berbagai macam situs-situs, channel YouTube misalkan, yang lebih mendominasi apa? Kebanyakan yang tidak ada manfaatnya. Ya. Dan ini terlihat di media-media elektronik yang kita miliki. Mau tidak mau lewat di halaman kita berbagai macam godaan-godaan, berbagai macam fitnah-fitnah.
Ini menjadikan ujian wanita atau fitnah wanita di zaman sekarang lebih berat lagi dibandingkan dengan zaman dahulu. Maka khususnya bagi kita orang tua, dengan perkembangan zaman yang ada, kita serba dilema. Di satu sisi kita butuh yang namanya internet, kita butuh yang namanya media sosial. Namun di satu sisi sangat rentan untuk merusak anak keturunan kita. Kita butuh bayar ini dan bayar itu. Kita butuh berkomunikasi dengan teman, dengan keluarga, dengan warga. Tapi di satu sisi berbagai macam fitnah, khususnya syahwat, masuk ke dalam perangkat-perangkat elektronik kita. Terlebih lagi anak-anak kita. Kalau dulu kita merasa aman anak kita itu di rumah, ya kan? Kalau dulu kita melihat anak-anak kita sering main di luar, itu kita jengkelnya luar biasa. Keluar terus, main, nggak pulang-pulang. Tapi sekarang justru kita ingin anak-anak kita keluar, ya enggak? Di rumah main HP, sumpek kita. Sudah keluar sana, main sana, keluar. Dulu kita nggak suka anak-anak itu keluar, main terus, nggak ingat rumah. Tapi sekarang justru kita sumpek kalau anak-anak kita di rumah. Ini menunjukkan ujian di zaman sekarang lebih berat. Dan setelah ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdul Razak akan menukil penjelasan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yang kita tahu beliau ada di abad ke-7 kalau tidak salah Hijriah, yang sangat jauh rentang waktunya dengan zaman kita. Tetapi beliau sudah melihat seakan-akan wallahu a'lam bishawab, seakan-akan Imam Ibnul Qayyim itu memiliki visi yang luar biasa terhadap kondisi akhir zaman yang semakin parah. Ya. Nah, maka Syekh Abdul Razak menjelaskan sebelumnya bahwa dengan adanya teknologi modern ini, ujian semakin berat, tidak ringan, terutama menghadapi fitnah syahwat. Ditambah lagi berita-berita yang kita lihat, berbagai macam kejahatan-kejahatan yang tidak luput dari fitnah wanita. Maka apa yang bisa kita perbuat di sini? Kita maju kena, mundur kena. Kita nggak pakai HP mustahil, kecuali benar-benar orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi bisa dikatakan itu hampir mustahil. Semua serba online. Semua serba membutuhkan internet. Ya, tidak kita pungkiri banyak manfaat internetnya. Dengan kita menyebarkan kajian, menyebarkan channel-channel kebaikan, setidaknya bisa mewarnai lah. Namun di satu sisi rentan dengan berbagai macam fitnah syubhat. Ya. Maka saya mengingatkan sekali lagi, kita semakin berat menghadapi ujian. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran berpegang teguh pada kebenaran di akhir zaman itu ibarat memegang bara api. Berat, panas, tapi kalau mau selamat ya harus benar-benar tahan. Disinilah ujian kita menimpa kita. Maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sarana yang bisa setidaknya meminimalisir fitnah yang ada adalah dengan rajin-rajin kita menuntut ilmu agama.
Setidaknya di sini kita diingatkan. Setidaknya di sini kita bisa mencharge keimanan kita. Wong sudah ngaji saja kadang-kadang masih luput. Sudah tahu halal dan haram kadang-kadang masih terjerumus di dalam dosa, maka apalagi yang tidak sama sekali menimba ilmu agama. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Jadi dengan menuntut ilmu agama inilah semoga kita bisa istiqomah. Setidaknya tidak terlalu terperosok dalam, tidak terlalu terjerumus di dalam dosa. Minimal ada rem yang bisa mengerem kita. Minimal saat kita berada di majelis ilmu kita sadar. Meskipun nanti pulang mungkin saja kita sudah mulai goyah, tapi setidaknya ada remnya. Setidaknya ada remnya. Maka ini yang bisa kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari berbagai macam fitnah, terutama fitnah wanita. Dan semoga para wanita muslimah tidak menjadi sebab para laki-laki terfitnah di dunia maupun di akhirat. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya penjelasan Syekh Abdul Razak menukil dari ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala di dalam masalah fitnah wanita di zaman beliau. Wallahu taala alam bissawab. Baik ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kajian kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Tafadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi berkenaan dengan wanita yang masuk surga karena dia bersabar atas penyakit epilepsinya. Ini kodara kebetulan Ustaz, ada itu lagi dimintain tolong salah seorang ustazah itu ada muridnya yang terkena epilepsi, Ustaz. Iya. Gadis berusia 22 tahun. Nah si ustazah ini karena berkeinginan untuk membantu membantu gadis ini untuk terapi, Ustaz. Ya. Nah karena memang orang tuanya tidak mampu, si ustazah ini bilang ustazah itu menyampaikan ke anak kalau dia ingin Afwan. Menyampaikan ke ibu untuk menyampaikan ke anak barangkali anak bisa bantu untuk biaya terapinya, karena sekali terapi kan lumayan besar sekali. ya. Dan setelah masuk anak dengan penjelasan Ustaz tadi, apakah keinginan Ustazah itu untuk membantu muridnya Sembuh. kalau muridnya itu sembuh, dia mungkin bisa meningkat tanpa ada ketakutan penyakitnya itu akan kambuh, Ustaz. Baik. Pertanyaannya Pertanyaannya yang harus anak lakukan, apakah anak memang Ustazah itu, Ustaz? ya. Atau bersabar, Ustaz? Ya, jadi begini. Insyaallah saya bisa menangkap pertanyaannya. Coba saya ulangi ya. Jadi ada seorang wanita yang saat ini menderita penyakit epilepsi. Kemudian ada pihak lain yang menjadi wasilah untuk agar wanita ini sembuh dengan bantuan dari ibu-ibu sekalian. Tujuannya apa? Tujuannya agar wanita yang terkena penyakit ini ketika sembuh nanti ya bisa dapat jodoh, kemudian bisa lebih baik lagi dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaannya, bolehkah kita membantu? Jawabannya boleh. Perhatikan ya. Kalau pertanyaan bolehkah kita membantu? Jawabannya boleh. Siapa yang tidak membolehkan ikhtiar untuk sembuh? Ya. Namun kalau
Bisa. Nah ini, kalau bisa artinya bukan memaksa. Coba disampaikan hadis ini dan diserahkan kepada yang bersangkutan. Ternyata ada loh hadis yang serupa, seperti ini bunyinya, dan ternyata wanita itu memilih sabar. Nah setelah itu terserah gadis ini ingin menempuh jalan yang mana. Kalau ternyata saya tetap ingin sembuh, ya sudah, bantu saja, nggak ada masalah. Artinya ibu tidak berdosa ketika membantu seseorang ingin sembuh dari penyakitnya. Makanya kan hadis ini tadi sudah kita sampaikan, Rasulullah memberikan pilihan. Rasulullah tidak memaksa. Mau sabar, jaminannya surga, atau sembuh, aku akan berdoa kepada Allah. Ternyata wanita tadi memilih sabar dengan jaminan surga. Maka kembalikan kepada yang bersangkutan. Ya, kalau khawatir tidak bisa menikah dan lain sebagainya, wallahu a'lam bishawab. Siapa tahu dapat suami yang sabar juga. Kan semua serba mungkin. Dan siapa tahu ada seorang laki-laki yang tahu hadis ini dan ternyata tahu, Masya Allah, ternyata gadis ini lebih memilih sabar daripada sembuh. Ini gadis solehah nih, saya mau sama dia. Iya kan? Jadi sama-sama tahu wanita ini lebih memilih bersabar dengan jaminan surga, maka ini wanita solehah. Terus nggak apa-apa lah saya ngerawat penyakitnya, yang penting istri saya solehah dan semoga masuk surga. Saya sebagai suami semoga katut, kan gitu ya. Sudah dapat jaminan istrinya insya Allah solehah, kan bisa jadi. Meskipun tidak menutup kemungkinan banyak laki-laki yang nolak, ya ini tidak kita pungkiri ya. Maka kita kembalikan kepada yang bersangkutan ya. Tapi kalau minta nasihat, silahkan kita berikan nasihat seperti tadi. Setidaknya ada gambaran. Ini loh, ada kisah yang mungkin bisa menjadi pelajaran. Tapi kalau yang bersangkutan ingin sembuh, maka silahkan kita bantu. Insya Allah tetap dapat pahala. Insya Allah tetap dapat pahala. Apa niatnya? Membantu orang untuk sembuh. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ada lagi yang disampaikan? Nggak ada, Ustaz. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi